Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mas Wulandari dengan NIM 2503010700212 dari kelas AK202. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Pak Reva Mahendra Prastama, Eskom MIKOM. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan seputar Pancasila, meliputi pengertian Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, contoh nyata Pancasila, serta Pancasila di era sekarang. Yang pertama, pengertian Pancasila menurut pemahaman saya. Pancasila adalah dasar negara yang telah dirumuskan dan ditetapkan melalui proses yang panjang, bahkan sebelum kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran tokoh-tokoh penting Indonesia seperti Muhammad Yamin, Mr. Subomo, serta Insinyur Soekarno dan ditetapkan pada 1 Juni 1945. Yang akhirnya melahirkan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah dasar negara yang dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai bersumber dari bangsanya sendiri, sehingga terasa dekat dan melekat sampai kapanpun. Seperti pada umumnya, segala sesuatu yang menjadi dasar adalah fondasi pertama dan utama untuk menyokong komponen-komponen selanjutnya dapat berdiri. Pancasila layaknya induk dalam berjalannya suatu negara, di mana segala aturan yang akan dibuat di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Sesuai dengan arti dalam bahasa Sanskerta, jika Pancasila adalah dasar yang memiliki 5 unsur, sehingga merupakan fondasi utama bagi bangsa Indonesia. Fondasi fundamental yang mencakup sikap, prinsip, pedoman, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang membuat terciptanya arah dan tujuan yang jelas bagi suatu negara sehingga setiap hal yang berkaitan dengan NKRI harus ditetapkan dan diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak boleh sampai menentang apalagi melanggar. Sebagai contoh, Pancasila akan selalu menjadi dasar dalam perumusan dan penetapan pada tata urutan perundang-undangan di Indonesia, di mana yang paling tinggi yaitu UUD 1945 dan yang paling terendah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sampai kapanpun tidak akan ada yang dapat menggantikan Pancasila sebagai dasar negara karena sifatnya yang kekal dan sebuah identitas negara. Jika Pancasila sudah bukan lagi dasar negara, maka tidak ada lagi juga Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life adalah di mana Pancasila digunakan sebagai pedoman, pegangan, ataupun petunjuk dalam menjalani segala aspek kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pedoman yang jelas akan menciptakan kehidupan yang baik dan dapat mengatasi permasalahan dalam berbagai bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dari zaman kerajaan hingga sekarang yang berakar pada budaya, sejarah, dan pandangan hidup bangsa masyarakat Indonesia sendiri, sehingga dijunjung tinggi karena seakan menjadi pemersatu bangsa. Dari video tersebut dapat dilihat merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila dan dapat diterapkan dengan mudah itu adalah tidak mengganggu ibadah orang lain apapun keyakinan atau agamanya. Secara tidak sadar, masih banyak anak muda, terutama usia remaja yang mengganggu ibadah temannya, contohnya saat sholat.
dengan niat memang hanya bercanda, tetapi itu berakibat kepada temannya untuk harus sholat berkali-kali dengan fokus yang pastinya udah menurun. Namun apabila yang mengganggu ini ditegur, biasanya mereka akan merasa kita itu mudah baper atau gak asik orangnya. Dan berpotensi nanti akan dijauhi, tidak ditemani, atau bahkan dikucilkan. Secara tidak langsung, ini bisa melanggar atau bertentangan dengan 3 sila sekaligus. Sila pertama karena mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Sila kedua karena kita memperlakukan orang lain tidak sesuai dengan hak dan martabatnya karena tadi mengucilkan teman atau menjauhi teman. Dan yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, sila ketiga. Karena kalau kita dijauhi, dikucilkan, nanti pasti akan merusak pertemanan. Merusak pertemanan itu juga termasuk merusak persatuan. Yang terakhir, seberapa penting Pancasila di era sekarang? Menurut saya sangat penting, karena di era yang sudah sangat modern dengan segala kemunculan teknologi canggih, akan membuat implementasi Pancasila semakin perlu diperhatikan. Globalisasi yang merajalela akan membuat semuanya dapat terakses tanpa terkecuali. Fungsi Pancasila di sini adalah sebagai filter yang berguna untuk masyarakat menentukan hal-hal baik yang perlu diambil dan pengaruh buruk yang harus dihindari. Pancasila sebagai ideologi terbuka sangat fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga sangat memungkinkan dapat menjadi antisipasi terhadap berbagai ancaman di era seperti sekarang ya, seperti penyebaran hoax yang sangat merajalela, radikalisme, disintegrasi bangsa, dan lain-lain. Penerapan Pancasila di era sekarang sangat penting dilakukan, mengingat serangan bukan lagi berupa fisik seperti dulu yang perang, tetapi lebih luas lagi, yaitu melalui pola pikir, melalui mindset, di mana lebih mudah dan berbahaya. Karena terkadang kita tidak sadar bahwa sudah tercuci otaknya oleh oknum tertentu. Memahami dan menerapkan nilai serta butir dalam setiap sila Pancasila dapat menjadi kompas agar kita tidak salah jalan. Khususnya di era sekarang, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar ucapan yang diutarakan saat upacara atau apel, tetapi harus difokuskan pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan referensi yang saya pakai untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.